dari beasiswa Max tadi? Itu fully cover everything sih, termasuk tuitionnya, terus ada stipend. Nah, stipendnya itu udah cukup untuk bayar sejenis apartemen, kehidupan sehari-hari, semuanya. Pokoknya nggak keluar uang apa-apa, termasuk untuk datang dan perginya ke Jepang itu, pesawatnya itu dibayari juga. Pesawatnya dibayari? Iya. Wah, ini cocok ini. Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. Halo. Jadi kita kembali lagi di Pos RT, podcast obrolan santai. Jadi hari ini, kalau kemarin kita sama Mas Andreas, jadi hari ini kita sama Mbak Rose. Hai Mbak Rose. Halo. Saya panggilnya Kak atau Mbak? Aduh, Mbak aja. Mbak aja. Kalau Kok enaknya kok kayak Kak Ros ya? Oh iya. Mm-mm. Kenapa enaknya? Kak Ros kayak itu, Upin Ipin. Kak Ros gitu. Banyak yang bilang kayak gitu ya. Heeh. Yang manggil saya pakai Kak gitu. Enakan Mbak aja ya? Mbak aja, karena Mbak saya Ros. dari Jawa, dari Jogja. Dari mana? Jogja. Iya, betul. Ini jadi putri keraton ya berarti? Oh, pinginnya gitu. Pinginnya gitu Mas, tapi sayangnya tidak, bukan dari keraton nih. Bukan ya. Jadi Mbak Ros ini segudang prestasi. Jadi mulai dari Belanda, Jepang, dan sekarang melanjutkan S3-nya di USA. Nah nanti kita tanya-tanya, kita ulik-ulik sedikit beliaunya ini. Gimana kok bisa sampai ke sekolah ke luar negeri? Nah Mbak Ros, gimana ini Mbak Ros? Gimana sih kok sampai bisa berjuta prestasi itu? Waduh. Apalagi, ya, mahasiswa pertanian tuh Mbak Ros ini. Sorry saya potong. Bukan. Gimana, Saya gimana, kalau gimana? misalnya diurut-urut dari S1, S2, S3, saya loncat-loncat tuh Mas. Pertama saya S1-nya di Teknik Sipil dan Lingkungan. S1-nya Teknik Sipil dan Lingkungan. Iya. Oke. Terus S2-nya saya pergi ke Jepang, itu lebih ke Agricultural Science. Terus S3-nya saya di sini Agricultural and Biosystem Engineering. Jadi loncat-loncat gitu, tapi sebetulnya Masih berhubungan. linear ya. Karena kan satu sama lainnya itu walaupun departemennya beda-beda, Mhm. degree-nya beda-beda, tapi topiknya itu sebetulnya sama. Sama ya. Kalau S1 Teknik Sipilnya dari mana Mbak dulu? Saya dari UGM. Oh, UGM, kampusnya ini ya. UGM. Kampusnya Pak Jokowi. Ya, betul. Sama Pak siapa ini? Pak Anies ya. Ya, betul. Pak Anies, Pak Jokowi, Pak Semuanya nanti Pak Ganjar. Pak Ganjar, terus siapa ini calon-calon capres semua? Nanti. Wah, berarti besok calon menteri dong, Mbak. Waduh. berat. Menteri apa? Menteri Pertanian mungkin ya. Waduh. Mungkin. Kalau misalnya yang menang Pak Anies, tetap menteri dong, misal. Menteri Kalau gimana tuh? misal kan urusan UGM kan ini, yang menang Pak Anies pun juga dapat menteri, misal loh ya, yang menang Pak Ganjar pun juga dapat menteri. Oh gitu ya? Ya kita kan berandai-andai sih kan. Oh, pengennya aja sih ya. Pengen ya. Halusinasi saja. Mbak, ini kan tadi S2-nya kan dari Jepang. Nah, itu kan gini kan, banyak kan teman-teman ini kan kita kemarin kan sama Mas Andreas membahasnya topik beasiswa. Iya. Jadi gimana kadang-kadang itu beasiswa dari government, ya adalah dari government, tidak perlu kita sebut, itu kadang-kadang kuotanya habis. Sedangkan apa ya, usia kalau orang bilang itu usianya kan tambah-tambah terus Mbak. Nah itu kadang-kadang itu, aduh beasiswaku gagal, ya udah mentok. Nah kemarin sama Mas Andreas dikasih gambaran, oh ke sini, ke Belgia di sini, ke London di sini, ke Australia, ke Singapura, macam-macam lah. Yang belum nonton kemarin bisa ditonton teman-teman. Nah yang dari Jepang ini Mbak Rosnya kuliah di mana dan pakai beasiswa apa? Saya pakai beasiswa dari Japanese government. Namanya Max. Mungkin banyak yang udah dengar ya. Atau kalau bahasa Nanti di link bawah ya teman-teman, nanti di kita share ya. Atau bahasa Jepangnya Monbu Kagakusho. Gimana? Monbu Kagakusho atau Monbusho. 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 Monbusho.
sorry, lidah saya bukan. Iya. Itu sebetulnya dari Japanese government ada dua jenis yang bisa kita gunakan, yaitu U to U, University to University, atau G to G, Government to Government. Itu Saya dapatnya lewat University to University. Itu seperti hubungan antara university, jadi dari UGM dengan university di Jepang, gitu. Terus ada MOU antara keduanya, sehingga mereka melakukan kayak pertukaran pelajar, habis itu juga beasiswa gitu. Nah, saya pergi ke universitas namanya Tokyo University of Agriculture and Technology. Wow, Tokyo University. Of Agriculture. Kayak UI-nya mungkin ya, bukan Mbak? Bukan, itu tuat. Bukan Tokyo University. Tokyo University of Agriculture. Oh, oke ya. Nah, itu saya ke sana tahun 2015. Terus S2. Oh, baru aja kemarin ya, Mbak? Oh, sudah 2020 tahun yang lalu ya. Sorry guys, tak pikir 2015 itu. Oh, sampai 2015 itu ya. Soalnya kalau 2005 itu 2005 udah lebih jauh lagi. Saya masih unyu waktu itu. Masih kayak Dilan gitu. Oh ya, 2005 saya masih SMP. Oh gitu ya? Oh iya. Kalau saya dulu masih kayak Dilan gitu ya. Motoran gitu ya, Mas? Iya. Terus next 2015 di Tokyo University. Terus saya di sana 2 tahun, jadi lulus tahun 2017. Jadi selama di sana saya pakai Japanese government itu tadi, dapat sama kayak yang dikasih tahu sama Mas Andreas. Setiap bulannya itu ada stipendnya. Kemarin Mas Andreas, sorry saya potong. Kemarin Mas Andreas itu ada yang full funded, ada yang apa sih? Kasarannya kita dapat full. Jadi kuliah full dapat, terus dapat uang saku, uang jajan. Terus dapat uang laptop. Ada juga yang cuman dibayar kuliahnya aja. Jadi terus untuk uang apa? Kayak apartemen, beli laptop itu uang, katanya uang sendiri atau kerja. Nah, itu gimana itu? Yang dari beasiswa Max tadi? Itu fully cover everything sih, termasuk tuitionnya. Terus ada stipend. Nah, stipendnya itu udah cukup untuk bayar sejenis apartemen, kehidupan sehari-hari, semuanya. Pokoknya nggak keluar uang apa-apa, termasuk untuk datang dan perginya ke Jepang itu. Pesawatnya itu dibayari juga. Pesawatnya dibayari? Iya. Wah, ini cocok ini. Iya. Cocok bagi kaum BPJS ini. Apa itu? Budget pas-pasan jiwa sultan. Oh, ya, jadi semuanya di cover sih itu, jadi nggak terlalu nggak mikir. Nah, kalau boleh tahu dapatnya berapa? Kalau bukan di yen kan, di yen kan boleh didolarkan atau dirupiahkan? Untuk yang uang sakunya, Mbak. Uang sakunya itu kalau nggak salah dulu, karena sudah 8 tahun yang lalu ya, jadi saya agak lupa. Tapi sekitar 140.000 yen. 140.000 yen. Itu berarti berapa dong kali? 1 yennya itu kan sekitar 100 rupiah ya. Berarti 14 jutaan kali ya. Berarti kalau di kita 1.300 dolaran mungkin. Iya, sama. 1.300 something lah ya. Lumayan juga loh, Mbak. Iya, kan melihat kehidupan di Jepang, tergantung tempatnya di mana sih. Waktu kemarin kan saya di Tokyo, itu cukup aja sih. Cukup ya. Padahal Tokyo itu kota kayak, kalau di Indonesia kayak apa? Di Jakarta, di Jogja, di Surabaya? Di Tokyo itu kan sebetulnya Jakarta, tapi sekolahnya itu nggak di Jakarta yang persis, artinya nggak di Jakarta Pusat gitu. Kayak di Tangerangnya, mungkin di Bogornya ya kayak di UI gitu ya. Bogor yang tadi. Oke. Jadi nggak di pusatnya banget, tapi ya masuk kawasan Tokyo itu tadi.
Artinya untuk beasiswa itu cukup lah untuk makan, untuk laundry, untuk macam-macam lah untuk kehidupan. Cukup, apalagi kalau misalnya kita tinggal di apartemennya, di apartemen kampus, itu tuh ada potongan besar banget. Kayaknya dulu saya cuma 10.000 yen per bulan. Itu sangat murah. Kalau misalnya di luar apartemen kampus itu bisa nyampe 50.000 yen, tapi kalau misalnya di apartemen kampus cuma 10.000 yen. Jadi masih kayak ada 13 juta rupiah sendiri yang itu cuma untuk kita. Untuk kita ya. Soalnya kadang-kadang bukan problem sih. Apa ya? Ya problem juga sih. Kadang-kadang kita kan stay-nya itu off campus yang harus bayar apartemennya yang high, betul. Ya kayak kita sekarang lah, kalau kita tinggal di Somerset sana mungkin akan ketemunya $1.500 karena tinggal di kampus mungkin ya, ada subsidi setengah harga kita bayar untuk. Betul, kayak gitu. Ini cocok. Jadi teman-teman yang mau kuliah di Jepang bisa pakai beasiswa Max, nanti saya lampirkan di bawah, nanti kita cari di websitenya. Nah ini dengar Mbak, pertanyaannya, dengar punya prestasi di Belanda ya Mbak ya? Oh. Itu soalnya ini guys, Mas Bro Mbak Bro, ini Mbak Ros ini segudang prestasi. Selain beliau juga dosen pengajar di UGM, beliau juga katanya mendapatkan prestasi yang apa ya? Yang nanti kita tanya beliau. Gimana Mbak Ros? Itu sebetulnya waktu S1 saya apply double degree program. Jadi dapat degree-nya dari UGM satunya lagi dari Hansa Hogeschool, itu kayak Hansa Hogeschool. Oke. Hansa University of Applied Science, I think. Itu kayak applied university di Belanda, Groningen. Dia ada MOU dengan teknik sipil UGM. Terus jadi beberapa mahasiswanya itu di support untuk mengambil program double degree itu di Hansa Hogeschool. Keren. Itu berapa bulan Mbak? Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun di Belanda ya? Iya, untuk mendapatkan degree gitu. Ya. Dan tesisnya skripsinya saya S1 ya, skripsi. Berarti lulusannya dari Belanda juga berarti? Jadi 2 gitu. Saya dapat ST dari UGM sama BBE, which is Bachelor of Built Environment, itu dari Belanda. Perlu buat dua jempol ini. Aduh, kalau saya nggak ngatasi itu sudah. Oke sih, sebetulnya kan kesana aja, terus nanti ketemu sama dosen-dosen, habis itu internship, terus skripsi, terus sudah lulus. Berarti solusinya gini guys, tak kasih solusi guys. Berarti kuliah dulu di UGM. Nah. Oh iya betul. Kuliah dulu di UGM kan berarti. Terus nanti tanya-tanya dosen di UGM. Ada nggak untuk yang tadi program tadi ke Belanda? Lumayan itu sudah. Mbak ya gratis ya itu? Ada yang saya dapat 50%. Oh 50, enggak apa-apa. 50% itu. Tapi kalau misalnya teman-teman nih mau ke UGM, di UGM banyak banget program-program sejenis double degree atau exchange yang tergantung programnya sih, departemennya, tapi biasanya di setiap departemen itu mereka ada kesempatan untuk kayak gitu sih, exchange atau Oke guys, ini Mbak Ros ini memang segudang prestasi, mulai Belanda, double degree, Jepang juga. Tadi di mana? Di Tokyo University of Agriculture and Technology. Aduh, ini memang top mahasiswa pertanian. Nah ini nanti kedepannya kita tanya-tanya guys. Next minggu depan lagi tetap di channel kita tanya soal pertanian modern di USA guys. Nah kita juga tanya Uli nanti S3 di Amerikanya kayak apa. Oke guys. Oke Mbak Ros, terima kasih banyak waktunya sudah diundang. Sudah menyempatkan waktunya di pos. Sebetulnya ini pos. Oh ya pos ya. Kayaknya kayak pos. Meskipun di stadion.
Oke Mbak Ros, terima kasih banyak. Segudang prestasi tadi teman-teman ya. Oke Mbak Ros, sebelum mengakhiri ini ada nggak kata-kata quotes buat kata-kata bijak lah, kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi atau apa ya? Ya sekarang sih quotes ya anak-anak. Ya, kata-kata bijak ya. Iya. Saya itu selalu ingat-ingat ini kata-kata yang dikasih tahu sama orang tua saya. Sampai sekarang saya ingat-ingat namanya just the way you are. Gitu. Apa itu artinya? Maksudnya apa maksudnya? Just the way you are. Jadi karena pernah pergi kemana-mana, atau beberapa negara tetap tahu bahwa diri kamu yang sebenarnya itu siapa. Tetap Indonesia ya. Gitu. Oh keren. Banyak teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di luar negeri, just the way you are. Jadi tetap kita ini asalnya tetap Indonesia. Oke guys, bye bye. Thanks for watching.